Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Happy Grace Sunday. Welcome to Revival Worship Church. Senang sekali boleh bersama pada hari ini, di hari yang luar biasa yang Tuhan masih memberikan kesempatan dan nafas kehidupan buat setiap kita. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Welcome home, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Bapak Ibu yang sudah hadir bersama di live chat boleh tulis Tuhan baik, boleh tulis Tuhan itu dahsyat. God is good all the time. Yesus luar biasa, haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Anda saat ini di rumah, Anda boleh bangkit berdiri. Saya undang untuk kita bersama memuji Tuhan, bersama meninggikan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau besar, Kau hebat Tuhan. Kami satukan hati, satukan suara untuk mengambil keputusan dan mempercayai bahwa tidak ada Tuhan seperti Engkau Yesus. Thank you Father, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Makasih Tuhan. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh. We worship you, Lord. Kami sembah Kau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Sama-sama katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, Kau sangat baik dan amat baik Tuhan. Sampai selamanya Kau baik Bapa. Oh, kami nyanyikan, kami sanjung Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Boleh angkat tanganmu, angkat suaramu, pujianmu. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, oh, haleluya, yeah, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Haleluya, yeah, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Namamu layak dimuliakan, layak ditinggikan. Haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau Tuhan yang sangat luar biasa. Kau bertahta dan Kau dekat dengan hati kami Tuhan. Engkau ada di surga, tapi juga Kau ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan kami, penolong kami, Raja kami, Tuhan kami, segala-galanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We welcome you upon this place, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari buka tanganmu bersama-sama.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami rindukan Engkau hari ini, Tuhan. Hadir Engkau di tengah-tengah kami, hadir Engkau di hidup kami, hadir Engkau di tengah keluarga rumah kami, dimanapun kami berada. Mengalir kuasa-Mu, hadirat-Mu, anugerah-Mu pada saat ini juga. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan-Mu, sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hanya dekat Engkau kami tenang, Tuhan. Saat ini biar Engkau sendiri yang melawat setiap kami dimanapun kami berada. We worship you, Lord. Kami sembah Engkau seumur hidup, selama-lamanya. Tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kami. Tidak akan ada yang memisahkan kami. Kami tetap memiliki Bapa yang luar biasa. Dari tahta suci-Mu mengalir kuasa-Mu, kasih-Mu atas setiap kami. Bicara Engkau buat setiap kami, Tuhan. Kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Di luar Engkau kami gagal, di luar Engkau kami tidak mampu, Tuhan. Biar urapan kuasa-Mu boleh mengalir buat setiap kami pada saat kami beribadah. Di waktu yang singkat ini, Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau sedang menyembuhkan kami, sedang memulihkan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Demi nama Yesus, kami siapkan hati kami, siapkan telinga kami, setiap konsentrasi kami, dan kami menghormati Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, boleh memberikan waktu dan perhatian lebih untuk kita sedang beribadah. Mungkin kadang kita ada kegiatan yang lain, tapi mari beri waktu sejenak untuk kita konsentrasi kepada apa yang akan Tuhan katakan, Saudara. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan Kalau Saudara senang dengan judul, saya memberi judul tema hari ini, Didikan Tuhan, Saudara. Jadi firman Allah berkata, yang kita sering baca bahwa orang yang dididik Tuhan itu berbahagia, Saudara. Orang yang dihajar Tuhan itu menyelamatkan hidup kita sendiri. Dan didikan itu adalah sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita pernah dari kecil tinggal di sebuah keluarga, Saudara, atau di satu tempat, Saudara, kalau mungkin ada orang-orang yang mungkin sejak kecil tidak dibesarkan dari orang tua kandungnya, dan kemudian tinggal dengan orang tua sambung, atau kemudian tinggal dengan orang-orang keluarga yang lain, Saudara, ya. Tetapi tetap kita ada di dalam satu rumah, satu atap, di mana di situ dikatakan itu rumah. Jadi ada pemberlakuan aturan, ada etika, ada banyak hal yang dibangun, yang terbangun dari sananya, Saudara, dalam suatu rumah, dalam suatu tempat, dalam suatu lingkungan yang ada, Saudara. Dan yang kita tahu bersama bahwa dalam sebuah rumah itu pasti ada sesuatu aturan,
ada rulesnya, ada juga hal-hal yang terbentuk secara tertulis atau tidak tertulis, secara sengaja atau kemudian berjalannya waktu kemudian terbangun aturan-aturan yang dibangun secara lisan maupun secara yang mungkin sudah menjadi bawaan dari dulu, saudara ya. Jadi kayak contoh soal ada orang yang dia memang dulu waktu kecil mungkin didikannya, kalau kita suka bilang oh orang tuanya tuh didikan Belanda loh. Jadi kan mungkin sangat ini sekali ya, baik soal etika, tata krama, aturan atau masih banyak hal yang lain. Itu orang suka bilang oh dia duduk orang tuanya soalnya didikan Belanda gitu. Jadi benar-benar tegas, benar-benar disiplin, benar-benar ada aturan-aturan yang kadangkala di keluarga yang lain atau rumah yang lain itu tidak memiliki aturan yang sama persis, saudara ya. Nah, saya sedang berbicara soal didikan Tuhan. Kita ini adalah anaknya. Kita ini diumpamakan sebagai domba yang memiliki gembala, saudara ya. Nah, kita ini juga adalah anaknya. Firman Tuhan katakan, saudara, di mana ada anak yang tidak dididik, di mana ada anak yang tidak dikasih tahu, di mana ada anak yang kemudian dari kecilnya tidak dikasih aturan, tidak dikasih hal-hal yang akan membawa anak-anak ini tahu tentang etika, tahu tentang tata krama, tahu tentang sopan santun, tahu tentang hal-hal yang sederhana, contohnya saling menghormati. Saya tadi aja baru selesai makan tadi pagi dan saya bilang sama anak saya, mengingatkan kalau ada orang yang lebih tua ya, kamu boleh memberikan ekspresi, perasaan, pendapat, tapi tetap dengan rasa hormat gitu ya, baik orang tua ataupun orang-orang di sekeliling, saudara. Sekalipun tetap kan ketika kita anak-anak juga pasti sampai kita udah dewasa, kadang-kadang juga kita mengalami hal-hal yang kadang-kala salah berespon, ataupun sebagai anak kita memberontak, sebagai anak kita mengambil keputusan yang salah, atau sebagai anak mungkin kita salah bertingkah atau melakukan sesuatu yang salah atau melanggar aturan, saudara ya. Ataupun kemudian tanpa kita sadari ataupun kayak orang di luar kemampuan dan kemudian saudara salah akhirnya melakukan sesuatu yang salah, misalnya kepada orang tua, kepada orang lebih tua, ataupun kepada siapapun itu, saudara ya. Jadi ada aturan-aturan yang dibangun dari kecil, saudara. Dan saya katakan aturan itu tidak selalu kita lakukan atau tidak selalu kita berhasil untuk melakukannya. Tapi saudara, karena itu sudah menjadi peraturan, saudara, itu akan terbawa bahwa tidak ada rumah tangga, tidak ada keluarga yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, atau mungkin melatih anaknya mungkin menjadi jahat, saudara. Ya mungkin melatih, kamu nanti kalau ada orang jahat, ada teman menjahatin, kamu ambil pisau, kamu tikam misalnya. Kemudian atau kamu pokoknya sesuatu yang jahat yang kita nasihatkan kepada anak kita. Saya nggak tahu, mungkin ada belum pernah saya dengar, tapi mungkin ada juga, saudara ya. Jadi atau keluarga yang memang mengajarkan anaknya yang jahat dan memang sungguh-sungguh dilatih, saudara, dari kecil. Kalau saya pikir itu kalau orang yang normal, orang yang tidak ada problem dalam berpikirnya, pasti saudara, orang yang kurang sekolah pun, saudara, tidak mungkin mengajarkan itu, saudara. Pasti ada aturan, pasti ada sesuatu. Contoh soal, saudara, orang yang normal ketika anaknya itu main masih kecil 3 tahun, main di jalan besar dan itu banyak dengan mobil-mobil, itu pasti akan dipanggil anaknya. Anaknya nggak mau, tetap pengen main di jalan, itu pasti karena orang tua yang masih kecil pengen nyelamatin dia, pasti dipukul, atau bukan, taruhlah bukan nggak dipukul, kalau dirotan, kalau kayak dulu kita masih kecil ya, saya masih kecil, ataupun ditarik, ataupun ditegur, dimarahin supaya pulang. Kamu nggak ngerti, main di jalan itu bahaya, itu banyak mobil, kamu bisa ketabrak. Tapi kalau kita belum tahu kan ya, tetap aja kita main di jalan, saudara ya. Orang tua akan membawa kita pulang, orang tua akan mengupayakan apapun supaya anak ini nggak boleh main di jalan. Itu bahaya, saudara. Saudara, hal-hal ini yang terbangun dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah, kehidupan keluarga, kehidupan keseharian kita, saudara ya. Jadi sama seperti Tuhan, di mana ada anak yang tidak pernah dididik, di mana ada anak tidak pernah bahkan dihajar. Kita baca satu firman Tuhan, Mazmur 94 ayat ke-12. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Saudara, jadi saudara, bahwa sesungguhnya Alkitab saja mencatat bahwa kita harus berbahagia kalau diingatkan Tuhan.
dihajar Tuhan, dididik Tuhan. Karena apa? Karena itu akan mengajar kita akan setiap kebenaran, mengajar kita apakah yang menjadi rencana Tuhan, saudara. Karena dia tidak mau kita ini tersesat, dia tidak mau kita tidak ada aturan, dia tidak mau kita kemudian menjadi anak yang bertumbuh dan kemudian tidak ada etika, tidak ada didikan, tidak ada hal apapun yang dibawa dari kecil, saudara ya. Jadi pertumbuhan anak dari menjadi dewasa itu terbangun dari kecilnya, saudara. Sekalipun saudara ada anak yang dari kecil dia nakal, tapi kemudian dia mengalami mungkin akil balik atau perubahan hidup, apa itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan ataupun mengalami sesuatu yang membuat dia berubah. Kecil-kecil kok nakal, tapi begitu gede ternyata kok dia jadi manis, jadi baik, saudara. Saya percaya itu tidak tiba-tiba, pasti ada beberapa hal, entah itu orang tuanya kemudian mengajari dan dia membuka hati, atau kemudian dia mulai menyadari, oh saya tuh tidak boleh begini, oh yang benar tuh seperti ini. Atau mungkin ada hal-hal saya katakan encounter, selalu secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara, firman Allah berkata, saudara, di situ dikatakan juga dalam Amsal 3 ayat 11, anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan ditolak, saudara. Kalau Tuhan sedang mendidik kita, sedang melatih kita, itu bagus buat kita. Karena dia tidak mau kita menjadi anak yang tidak ada aturan, menjadi anak yang kemudian tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Ini dosa, ini bahaya, saudara. Dia akan didik kita, kalau perlu dia hajar kita, saudara. Jadi saya percaya bahwa kenapa kadang Tuhan mengizinkan masalah untuk membawa kita pulang, untuk membawa kita udah mulai keluar jalur mungkin, atau kita sudah mulai melupakan Tuhan. Sengaja Tuhan cambuk kita, Tuhan hajar kita, Tuhan didik kita, Tuhan ingatkan kita, dikasih warning, baik mungkin hal-hal kecil atau kemudian lewat firman, lewat orang-orang yang lain, saudara. Supaya apa? Supaya kita menyadarinya. Tapi kalau kita tidak menyadari mungkin dapat teguran lagi lebih, saudara. Tapi itu bagus, itu sangat, kalau orang bilang tuh mending saya dididik, dipukul, dilakukan sesuatu kalau memang itu membuat saya jadi baik, itu jauh lebih bagus, saudara, daripada mungkin saya dibiarkan, saudara ya, dan kemudian tidak ada aturan dan yang lain, saudara. Jadi selama kita ada di dunia ini, saudara, Tuhan yang sama, yaitu Bapa kita, ingin mendidik kita. Nah, kita mau dididik atau tidak itu kembali lagi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, saudara ya. Jadi artinya kalau kita dididik Tuhan, kalau kita mau ya kita mesti punya hati yang surrender, punya mau gitu. Kalau misalnya enggak pun ya tidak mungkin. Orang tua di mana atau Tuhan pun sebagai Bapa ya sulit untuk mendidik kita karena memang kita tidak mau. Nah, kalau kita memberi diri untuk mau dididik, artinya ketika dia didik kita, dia tegur kita, bahkan dia hajar kita, respon kita tidak kecewa, tapi kita tetap melihat bahwa pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Dikatakan, anakku janganlah engkau menolak didikan. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena dikatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, saudara. Contoh, saudara, ketika saya punya teman dan saya kasih dia, saudara, dan dia lagi bawa mobil misalnya, saudara, dan kemudian udah tahu di ujung sana tuh ada jurang misalnya, saudara ya. Dan mungkin apa karena dia malam kita perginya naik mobil dan dia nggak pernah jalan ke sini, dia nggak tahu kalau saya temannya, kalau saya care dengan dia, kalau saya sayang sama teman saya, saudara, saya nggak punya niat jahat sama dia, saya tidak akan membiarkan dia celaka, saudara. Jadi saya akan beritahu dia, kamu mau ke arah sana ya, hati-hati loh, di sana tuh ada jurang loh. Jadi itu pagarnya udah rubuh misalnya, dan kemudian kalau malam itu biasa gelap di situ. Kamu hati-hati, saya akan kasih tahu, saudara. Karena apa? Saya mengasihi dia, saudara. Bahkan saudara ya, ketika ada teman saya mungkin dia jatuh, saudara ya, dan saya tahu bahwa orang ini, teman saya ini, kalau dia bangkit kembali luar biasa. Atau saudara, siapa lagi yang bisa mengangkat dia selain saya adalah temannya, saudara ya. Kemudian juga ya orang ini justru perlu ditolong. Kalau saya bukan temannya, saya biarin aja dia jatuh. Jadi saya lebih maju, dia lebih hancur misalnya. Tapi kalau saya mengasihi dia, saya akan angkat dia. Kalau perlu misalnya contoh nih, dia tuh udah mengambil keputusan yang salah, saya akan tarik dia, apapun itu. Saya akan bawa dia, saya akan beritahu dia, saudara. Itu kalau saya mengasihi dia. Tapi kalau misalnya saya nggak mengasihi dia, ya saya juga nggak berani untuk menyampaikan sesuatu, bahkan teguran-teguran, saudara. Itu kalau seorang teman. Makanya Amsal berkata kan, dia katakan sahabat itu dia justru menegur. Tetapi kalau musuh itu, orang yang nggak suka itu, dia mencium berlimpah-limpah,
Saudara, kalau orang yang benar-benar sahabat karib itu dia menyatakan kesalahan dengan terus terang, saudara ya. Artinya dia tidak mau melihat sahabatnya itu hancur, menegur dia kalau dia udah mulai jauh atau menjauh, saudara. Tapi kalau mungkin hanya orang yang lain atau pengen lihat dia jatuh, dia akan pura-pura baik, dia akan cium berlimpah-limpah. Jadi saudara, dia tidak akan memberitahukan supaya kamu harus seperti ini, kamu harus kuat, kamu harus lakukan ini, mengarahkan orangnya untuk ke jalan yang baik, ataupun membantu dia dalam segala kesulitan supaya dia keluar dan dia ada berjalan di jalan yang baik, dan kemudian dia mengalami kemenangan, dia mengalami kesuksesan, dia diberkati Tuhan, dia bangkit kembali. Itu kalau sahabatnya yang baik, dia akan memberitahukan, dia kasih warning, saudara. Sama saudara, Bapa kita tuh dia mencintai kita. Kalau kita dia cintai, dia pasti akan hajar kita kalau kita memang sudah keras kepala, sudah menjauh, sudah kayak nggak mau dekat lagi dengan Bapa. Dia akan lakukan banyak hal, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi semata-mata ingin mengambil perhatian kita supaya kita, hey, halo, ingat kamu nih udah salah, kamu nih udah salah berkata-kata, salah berespon, salah mengambil keputusan, kamu udah arahnya udah keluar, kamu sudah mencintai dosa, kamu sudah hidup tanpa ada perasaan lagi kalau salah apa berdosa atau rasa gimana ini. Orang yang salah, orang yang melakukan dosa, pertama dia rasa bersalah, salah, lama-lama udah nggak ada rasanya, saudara ya. Jadi udah kayak biasa. Nah, Tuhan selalu ingin menarik kita untuk balik, menarik kita untuk jangan ke sana. Nah, itu sana bahaya, hancur kamu di sana. Di sana kamu pasti nggak kuat. Di sana ada jalan yang jurang. Di sana kamu bakal jatuh. Jangan jauh gitu kan. Dia akan kasih tahu, jangan bergaul dengan ini, jangan, kamu nggak kuat di sana. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang ini, kamu akan hancur dan mungkin kamu tidak mampu untuk keluar. Jangan di sana, ada jerat di sana, ada orang-orang yang punya niat jahat kepadamu. Dia tarik engkau lebih jauh, dan yang pasti iblis akan menarik Anda karena dia tahu bahwa Anda akan dipakai Tuhan luar biasa, memenangkan keluarga, memenangkan banyak orang, sehingga dia akan pakai segala cara untuk menarik Anda, untuk membawa Anda jauh, untuk membuat Anda hidup dalam dosa, hidup dalam kekalahan, hidup dalam kelemahan, hidup dalam kehidupan yang jauh dan menyakiti hati Tuhan, bahkan melakukan sesuatu yang sekalipun kita tahu itu salah, saudara. Tapi Bapa yang baik, bagaimana caranya? Dia akan didik kita, dia hajar kita, dia izinkan saudara sesuatu warning supaya dia bawa kita kembali, dia ambil atensi kita lagi untuk kita melihat bahwa ternyata Bapa itu ingin supaya kita jangan terhilang. Setuju? Boleh katakan amin, saudara. Saya percaya itu day by day, hari lepas hari akan selalu ada, diizinkan Tuhan didikan. Didikan itu apa? Kayak kalau kayak di sekolah, ketika kita sekolah dikasih ujian, dikasih tes, saudara. Itu juga sama, ujian supaya kita naik kelas, kita dididik supaya kita ada pengetahuan. Tapi kemudian ketika harus dicek apakah didikan yang telah dikasih itu benar-benar nyangkut kepada kita, itu harus ada ujian, itu harus ada tesnya. Sebab itu dalam kehidupan kita, saudara, kenapa Tuhan mengajarkan kita jalannya, kebenarannya. Kita cinta Tuhan, tetapi kita tidak lepas dengan ujian, tidak lepas dengan didikan. Didikan itu dia sedang ajar kita, tapi kemudian untuk membuktikan bahwa didikan itu sudah benar-benar mengubahkan kita, sudah benar-benar kita resapi, kita hidupi, kita sudah mengerti bahwa ini tidak boleh, ini harus begini, kamu nggak boleh gini, akan diizinkan ujian, saudara. Sebab itu kadang kita suka merasa kenapa ya masalah satu belum selesai, satu datang lagi. Kadang-kadang kala Tuhan sedang menarik perhatian kita, dia didik kita, dia izinkan masalah, saudara. Tapi kemudian dia ingin menguji hati kita. Tapi di saat yang bersama dia menarik kita untuk kita tetap mendekat tapi bukan menjauh. Jadi didikan daripada Tuhan membuat kita mengalami perubahan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan yang baik, saudara, bukan membuat kita menjadi hancur. Jadi ada firman Allah berkata bahwa duka cita yang dari dunia itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik, tapi duka cita dari Bapa, dari Tuhan itu menjadikan kita orang yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi saudara, jangan pernah kita kecewa kalau Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Ingat, oh mungkin ini Tuhan lagi didik kita,
Oh ini Tuhan lagi hajar nih karena saya mungkin udah kurang taat, atau mungkin saya sudah mulai melupakan Tuhan, saudara. Atau mungkin bisa aja kadang kita Tuhan mau ambil atensi kita supaya kita lebih ingat kepada Dia. Betul saudara. Kadang ketika kita sakit, ingat gak saudara, kalau contoh soal yang kecil, kalau kita sakit baru kita Tuhan ampuni ya, tadi mungkin saya terlalu capek, atau saya kurang istirahat, atau apapun itu kan. Atau mungkin kita mau, aduh saya tadi salah makan berlebihan juga kan salah. Ada misalnya contoh soal asam urat saudara ya. Saya pernah ada asam urat sampai nggak bisa jalan ya. Jadi sakit gitu di lutut kalau naik turun tangga dan lain. Jadi tetapi ketika saya juga tetap makan kacang, saya makan apalagi tuh emping gitu kan. Memang udah bilang kan itu memang musuhnya saudara ya. Artinya ya saya kuduskan juga dalam nama Yesus bisa. Tapi udah tahu bahwa itu tuh bahkan berbahaya buat asam urat saya saudara ya. Jadi kecil-kecil begini saudara ada asam uratnya. Karena dari kecil saya hobi kangkung, hobi bayam. Kalau makan kangkung itu airnya itu sampai semangkok-mangkok gede saudara ya. Makan kacang itu nggak berhenti karena saya pikir papi saya pernah bilang kacang itu bagus buat otak. Jadi saya makan terus sehingga ketika saya sakit ya saya nggak bisa nyalain siapa-siapa. Tuhan ampuni saya, Tuhan lagi ambil perhatian saya untuk dididik, dikasih tahu, nggak mau dengar. Contohnya seperti itu saudara. Contoh ketika saudara ingin menjangkau, ini ada orang-orang teman-teman narkoba ini, aduh tapi Anda belum kuat, dan Tuhan sudah berbicara baik lewat keluarga, orang-orang terdekat, pemimpin rohani. Jangan, karena tidak semua orang yang memang diutus untuk itu. Ada orang yang memang kita nggak kuat ya janganlah ke sana saudara. Tadinya kita mau pengen follow up jadi follow me gitu saudara ya. Jadi tadinya kita pengen follow up mereka saudara, tapi akhirnya kita yang ngikut mereka saudara. Karena daging ini mungkin kita lemah, Tuhan tahu kamu belum cukup kuat, dan Dia akan berusaha untuk jangan. Dia beritahu kita, Dia tarik perhatian kita, kasih warning kepada kita. Tapi kadang kita memang balik lagi kepada ketaatan. Nah saya ingin bagaimana caranya supaya kita ini boleh mengenal dan memiliki hati yang benar-benar mau turut kepada Tuhan, nurut, taat, obedience saudara. Saya ingin bercerita soal domba saudara. Domba itu adalah salah satu binatang yang lugu, polos, yang pokoknya boleh dibilang domba itu memang kayak ini ya. Ya dia nggak tahu hal-hal yang jahat di sana saudara. Domba itu adalah binatang yang sangat nurut sekali saudara ya. Sebab itu domba kita itu dikatakan tuh seperti domba saudara. Jadi pada zaman dulu gitu kalau gembala sedang membawa domba-dombanya itu saudara, jadi dombanya itu bisa mengenal suara dari gembalanya. Bahkan saudara domba itu bisa mengenal ini gembala saya ini baunya, dia bisa tahu oh ini bukan. Ada misalnya gembala nggak benar nih gitu ya kan, orang-orang yang ternyata mau jahatin domba-domba ini, mau dicuri dan yang lain saudara ya. Dan dia menyerupai gembala. Domba ini bisa tahu baunya beda, suaranya beda saudara. Nah bagaimana caranya dia tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa oh ini suara Tuhan, oh ini Tuhan lagi mau manggil saya nih, oh ini didikan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita tahu seperti domba ini tahu baunya? Bau itu hanya bisa dicium dengan jarak yang dekat. Kalau jarak yang jauh, bagaimana kita bisa tahu itu gembala? Kalau domba itu tahu itu gembalanya. Sama saudara, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui arahan Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa ini didikan Tuhan? Bagaimana kita bisa berbalik daripada sesuatu yang Tuhan tidak mau dan mendengar arahan, didikan, bahkan hajaran Tuhan? Kalau kita sendiri memang tidak memiliki mengenal kedekatan dengan Tuhan, jadi kita nggak tahu ini Tuhan atau bukan. Ini baunya siapa saudara? Ini suaranya siapa? Jangan-jangan bukan Tuhan, mungkin iblis saudara, benar kan? Atau perasaan kita saudara. Jadi ternyata kita ini bagaimana caranya supaya kita boleh tahu ini didikan Tuhan dan kita mau menjadi orang yang taat saudara. Kita harus mengalami kedekatan bersama kepada gembala kita, kepada Tuhan saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini. Yang pertama, kita harus memiliki kedekatan supaya kita bisa tahu ini gembala saya. Waduh, ini dari baunya saya udah tahu saudara. Dan kemudian apa yang kedua? Firman Allah berkata bahwa Mazmur Daud berkata seperti ini, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku saudara. Itu yang menolong aku saudara. Itu yang kemudian membawa aku ke tempat-tempat yang terbaik saudara. Jadi domba itu selalu dituntun. Mereka pergi bergelombongan
saudara, kemana aja dan dituntun oleh gembalanya. Dan dikatakan gadamu dan tongkatmu, saudara, oleh gembala agung. Jadi gada itu adalah tongkat yang pendek. Jadi kayak bisa ditampilkan mungkin di layar. Jadi kayak tongkat yang pendek yang menjadi senjata dari gembala untuk menghalau setiap musuh-musuh liar atau musuh-musuh yang lain yang ingin mencelakakan domba-domba gembalaan dari sang gembala ini, saudara. Jadi dipakai tongkat gada itu dikatakan untuk tongkat yang pendek itu untuk menghalangi musuh-musuh, saudara. Supaya kita ini kalau ada serangan iblis, serangan apa, kekuatan musuh yang ingin melemahkan kita, yang ingin mengganggu kita, saudara, kalau kita dekat dengan gembala agung kita, saudara, selalu ada perlindungan, selalu ada covering, selalu itu pasti, saudara, karena itu janji firman Tuhan. Dan kemudian ada dikatakan ada gada, tapi ada juga tongkat, saudara. Tongkat itu kalau bisa kalau kita tahu tongkat itu adalah tongkat yang panjang, lurus, kemudian ada lengkungannya di ujung, saudara. Jadi itu bertujuan kalau lagi ngebawa domba-dombanya itu supaya udah memiring, jangan lurus, dilurusin lagi, saudara ya. Dan kemudian supaya mengarahkan, maka dibilangkan engkau menuntun aku ke jalan yang benar, karena domba itu ngikut aja. Kalau memang dibawa jalan salah ya jadi salah, saudara ya. Tapi kalau ada kita jalan kemudian salah, kemudian ada gembala agung, dia akan salah nih, minggir, awas salah nih, lurus, dia kasih arahan, saudara ya. Dan juga ada di bagian lengkungan yang bagian belakang tongkat itu ya, tongkat yang panjang itu. Kalau gada yang pendek, tapi kalau yang panjang itu dia untuk kalau domba yang udah mau deket jurang, dia tarik gitu kan, jadi dari kepalanya sini supaya bahaya gitu. Ini adalah dia mau lari sendiri, ditarik gitu. Makanya kadang kita menjauh dari Tuhan. Kenapa Tuhan kadang-kadang kasih cemeti, Tuhan hajar, Tuhan didik, kadang diizinkan, tidak selalu. Tapi firman berkata, Mazmur 107, ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kesalahannya mereka. Sakit itu bisa aja secara jasmani maupun jiwani, atau mungkin hal-hal yang lain. Itu karena kesalahan kita, dan kemudian Tuhan ingin membawa kita pulang, saudara. Tapi tidak selalu sakit itu karena dosa. Jadi ada orang dikatakan menjadi sakit karena memang itu. Tetapi kalau kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, ya kita akan seperti ditarik lagi oleh dombanya. Kamu udah salah nih, kamu udah mulai hancur, kehidupannya udah gak kayak dulu, kamu udah mau jatuh nih, ditarik lagi, saudara ya. Itu sangat luar biasa. Jadi kadang kita tidak mau dididik, tidak mau ada tongkat. Karena tongkat dan gada ini, saudara, itu juga yang biasa memukul domba ini, menghajar dia juga kalau dia nakal dan yang lain. Dan bahkan juga tongkat dan ini sangat penting sekali, saudara. Jadi betapa pentingnya didikan Tuhan, saudara. Betapa pentingnya kita ini dihajar Tuhan, saudara. Karena kalau untuk kebaikan berarti membawa kita untuk pulang ke rumah, betul, saudara ya. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa kalau dengan didikan ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan, ya sekali lagi, saudara, kita itu akan kembali kepada pilihan kita. Kita mau diarahkan atau tidak, kita mau dididik atau tidak, saudara ya. Ya kalau kita memang mau nurut kepada pimpinan Tuhan, ya kita akan mau, saudara ya. Nah makanya, saudara, di dalam dunia baik di dalam pekerjaan, saudara, contoh soal dalam bekerja, ada pemimpin, ada bos. Nggak mungkin tiba-tiba ada anak buahnya yang salah. Harusnya ini surat ini nggak boleh keluar misalnya. Tapi kenapa ini misalnya manajernya atau salah satu pimpinan dari perusahaan ini, saudara, kemudian dipanggil oleh bosnya, kenapa sampai ada surat ini keluar? Karena ini nggak boleh, saudara. Dan ini akan ditegur. Nggak mungkin, saudara, kalau ini sangat berbahaya kemudian membahayakan, kemudian tidak akan ditegur. Nah sama dalam kehidupan ketika saudara dalam keluarga, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, saudara, Tuhan mengirimkan baik ada orang tua secara pribadi, orang-orang yang dituakan, orang-orang ke keluarga kita atau kakak-kakak yang lebih tua, saudara, atau ada di dalam pekerjaan bos kita, pemimpin kita. Di dalam kerohanian ada kita punya sahabat-sahabat pemimpin rohani atau spiritual father, spiritual mother, atau orang-orang pemimpin rohani, spiritual leader. Kemudian ada juga kita kalau dalam gereja ada gembala, ada pemimpin, saudara. Kenapa Tuhan kirim itu, saudara? Karena Tuhan memang tidak bisa untuk mengarahkan kita juga bisa diarahkan langsung, tetapi Tuhan itu memakai manusia. Sebab itu dalam firman
firman Allah, Paulus berkata diangkatnya lah pemimpin. Ada gembala, ada guru, ada pengajar, ada nabi, ada rasul. 5 jawatan ini untuk memperlengkapi gereja Tuhan, saudara. Nah sebab itu saudara, bagaimana caranya untuk kita mau dididik? Ya kita harus submit, kita harus ada submission, kita harus memberi diri untuk mau dibimbing, mau ditegur, mau dididik. Kalau memang kita tidak mau, ya bagaimana bisa diarahkan? Betul nggak saudara ya? Artinya sama seperti mungkin saya memiliki anak-anak dari kecil. Kalau mereka mungkin nggak nurut, selalu membangkang atau memberontak, ya sudah dipastikan ketika besar mereka menjadi anak yang memberontak, anak yang tidak hormat kepada orang tua dan yang lain, saudara. Itu udah pasti saudara ya. Tapi kan waktu berjalan terus, kita akan koreksi, kita akan tahu, oh iya saya nggak boleh begini, oh saya mau berubah lagi, saudara. Begitulah dalam kehidupan rumah, baik di rumah maupun dalam gereja sebagai rumah Tuhan, maupun dalam dimanapun kita berada, saudara. Selalu ada kesempatan untuk kita berubah, untuk kita bertobat, untuk kita berbalik lagi dan mau dibimbing. Dan selalu ada kesempatan untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan arahan, mau hati kita ini taat kepada perintah Tuhan. Bahkan kita bersedia, bahkan ketika Tuhan didik kita atau Tuhan hajar kita, saudara. Hari ini keputusan ada di tangan saudara. Sebab itu saudara, dimanapun Anda berada, jangan lupa hargai setiap pemimpin, hargai setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Karena ketika mereka diberikan kepada saudara untuk memimpin, mereka berdoa siang dan malam, mereka berjaga-jaga. Dan ketika Tuhan sudah memberikan orang-orang di sekitar saudara, baik itu keluarga maupun orang tua rohani, maupun gembala, maupun orang-orang yang terbaik di sampingmu, itu merupakan berkat yang tidak terkatakan, saudara. Nah harus kita lakukan yaitu memberi diri ya, dan kemudian masuk ke dalamnya, dan kemudian menyerahkan seluruh hidup kita, sehingga hanya orang yang mau dididik, yang mau diajar, yang akan mengalami pertumbuhan iman, yang akan mengalami perubahan hidup, yang akan mengalami yang tadinya mau jatuh balik lagi, saudara. Dan saya percaya itu yang menjadi tujuan Kristus, yaitu menjadikan setiap orang, anak-anaknya itu murid. Arti matetes itu artinya orang yang mau diajar, mau ditegur, mau dikoreksi, yang mau mendengarkan, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, engkau adalah, dikatakan murid-muridku, engkau adalah orang yang aku kasihi jika engkau adalah muridku, saudara. Hari ini izinkan Tuhan ingin menjadikan kita anaknya, anak kesayangan, domba kesayangannya. Izinkan Tuhan ingin menuntun kita ke jalannya yang benar. Izinkan Tuhan ingin menarik kita dari tempat-tempat yang salah, dari tempat-tempat yang mencelakakan kita, saudara. Ketika kita mau diajar, ketika kita mau dididik, ketika saudara tidak berontak, ketika saudara mau memberi diri, di situ saudara akan mulai belajar tahu bahwa ternyata hal ini semua didikan ajaran untuk kebaikan aku, saudara. Hari ini ada berapa di antara saudara yang kadang ketika engkau dididik engkau memberontak, engkau nggak suka, engkau nggak mau, engkau lari dari setiap apa yang Tuhan mau, saudara. Hari ini keputusan ada di tangan kita. Kalau Anda ingin dididik, kalau Anda ingin dihajar supaya lebih baik, supaya untuk menyelamatkan kita, saudara, pilihlah untuk menjadi anak, menjadi domba yang mau diproses, yang mau dididik. Bahkan kalau Tuhan kasih peringatan atau warning, bahkan itu mungkin ajaran, saudara, asal menyelamatkan kita, asal mengubahkan kita, asal membawa kita berjalan untuk menggenapi rencana Allah, asal itu untuk kebaikan kita. Saya juga mau, saudara, karena saya tidak pernah tahu apa kekurangan saya. Saya tidak bisa melihat sampai sedetilnya bagian kelemahan, bagian titik-titik terlemah hidup saya. Tuhan yang lebih tahu. Sebab itu Tuhan tahu untuk mendidik saya, menghajar saya, untuk membentuk saya, menegur saya, supaya saya boleh menjadi pribadi seperti yang Dia mau, bukan seperti yang saya mau. Mari Bapak Ibu Saudara, boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau Anda ingin menjadi anak yang dididik, anak yang dihajar, tetapi itu untuk menyelamatkan Anda dan saya, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita, saudara. Jika engkau rindu, saudara, engkau tidak mau terhilang, engkau tidak mau salah jalan, engkau tidak mau hidup dalam kebebalan, saudara. Karena ada anak yang diajar, dididik, tapi tetap bebal, saudara. Tetap tidak mau mendengarkan, tetap memberontak. Itu sulit untuk Tuhan mengarahkan, saudara. Karena kadang Tuhan punya rencana A, kita maunya B.
Tuhan mau rencananya ini, kita tidak mau, kita kekeh dengan rencana kita. Kadangkala sampai Tuhan harus mengizinkan hal-hal supaya mengambil atensi kita, saudara. Tapi kita kadang tetap kekeh, saudara. Tuhan sudah kasih tahu jangan ke sana, di sana bahaya. Kamu harus ada di tempat ini, kamu harus bertumbuh, kamu harus menjadi dewasa, kamu harus memiliki telinga yang peka, kamu harus dekat kepada Tuhan. Kamu jangan coba main-main dengan dosa. Suatu waktu kamu bisa hancur, bisa terbakar, gagal semua rencana Allah. Tuhan selalu kasih peringatan, baik lewat firman Allah, lewat pemimpin rohani, lewat suara Tuhan, lewat kejadian-kejadian apapun itu, lewat mimpi pada malam hari. Dia selalu berbicara kepada kita. Tapi hari ini jika engkau berkata bahwa saya mau Tuhan, berikan aku kepekaan, berikan aku hati yang taat, berikan aku kerinduan untuk sungguh-sungguh mau menjadi anak yang mau dididik, mau diajar, mau dilatih, mau dibentuk, supaya aku menjadi pribadi yang engkau mau, yang engkau suka, berkenan, menjadi harum di matamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang kuat sampai hari ini. Jika engkau yang mau berkata bersama dengan saya, aku mau berubah, aku mau dididik, aku mau dibentuk oleh Tuhan, aku mau berubah, aku mau menjadi pribadi yang mau menyerahkan sepenuhnya hidup ke dalam tangan Bapa, supaya aku menjadi indah, aku menjadi mulia, aku tidak terhilang, aku menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan. Jika doa saudara dan saya ada bersama hari ini, boleh sekali lagi angkat tanganmu, arahkan ke layar. Bapa, kami berjanji, kami ingin menjadi anakmu, anak kesayanganmu, menjadi dombamu yang mau dituntun ke jalan yang benar, mau diajar, mau dikoreksi, mau diberitahu, mau dituntun. Kalau kami salah jalan, alihkan kami kembali kepada jalanmu yang benar. Dan kami minta ampun kalau kadangkala kami memiliki hati yang seperti batu yang keras, sombong, angkuh, merasa udah diri benar, tidak mau diajar, tidak mau dikoreksi, gampang tersinggung. Kalau Tuhan izinkan sesuatu untuk menegur kami, kami tidak mau. Tapi hari ini kami berkata, Tuhan ampuni kami. Kalau kami kadang gampang kecewa dengan Engkau, gampang merasa bahwa Tuhan meninggalkan, padahal itu untuk membawa kami kembali kepadamu. Ampuni kami berjanji mau menjadi anak murid yang mau diajar, matetes, dan menjadi pribadi yang mau dibimbing untuk menggenapi seluruh rencana Allah ada dalam jalan yang benar. Kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus. Amin, amin. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar firman Tuhan ini yang sederhana boleh menjadi berkat buat setiap kita. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk persembahan. Saudara, persembahan itu adalah sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Dari dasar hati kita yang paling dalam, kita bawa kepada Yesus yang kita cintai, saudara. Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, saudara, dan kami berdoa Tuhan melimpahkan berkat semakin luar biasa buat setiap kita. Setiap taburan yang diberikan untuk pelebaran kerajaan Tuhan dalam setiap pelayanan, baik online maupun dalam pengembalaan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, welcome to Revival Worship Church. Dan kami senang sekali boleh menjadi bagian. Kalau Anda rindu untuk tertanam di dalam jemaat Reward Church, saudara boleh mengirimkan nomor Anda ke nomor yang tertera dan mengisi formulir. Untuk saudara rindu untuk bertumbuh, saudara rindu untuk komitmen, saudara rindu, kalau Anda tinggal daerah Jabodetabek, khususnya daerah Jakarta, saudara, kami masih ibadah online, tetapi in His time, saudara, kita akan ibadah on-site, saudara. Dan kami rindu untuk mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir bersama dalam ibadah kami, saudara. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada beban doa, boleh mengirimkan juga ke nomor dan yang tertera di bawah. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu saudara. Tetap untuk ikuti setiap acara-acara yang ada di online service Revival Worship Church. Dan kami sangat mengucap syukur boleh menjadi bagian Bapak Ibu saudara. Maju terus tanpa ada hal-hal yang akan membawa kita keluar dari jalur. Mari kita maju, arahkan pandangan kita. Kita memiliki gembala agung yang luar biasa. Anda dan saya adalah domba-domba kesayangannya. Maju terus, jangan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, and God bless you. Saudaraku, saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita, saudaraku, mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah ini, Tuhan kami rindukan berkat-Mu, Kau nyatakan atas setiap kami. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk Kau pakai untuk melepaskan berkat-Mu. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, dan kita akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap kuat, tetap semangat, dan tetap selalu setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.